Data Badan Antariksa NASA menunjukkan 2020 jadi tahun terpanas dalam sejarah, mengikuti tren memanasnya planet biru ini. Dengan mengurangi emisi migas dan batu bara, Presiden AS Joe Biden berharap untuk bisa mencegah efek perubahan iklim. Menurutnya, AS tak bisa lagi menunggu untuk menghadapi krisis iklim yang ia sebut sebagai ancaman eksistensial. And just like we need a unified national response to COVID-19, we desperately need a unified national response to the climate crisis, because there is a climate crisis. We must lead global response. Inpres yang ditandatangani Biden terkait perubahan iklim meliputi penghentian penyewaan lahan bersumber daya migas yang menandai berakhirnya subsidi bahan bakar fosil untuk melestarikan 30% tanah dan air Amerika pada tahun 2030. Kendaraan milik pemerintah AS juga akan beralih ke kendaraan listrik. Tahun lalu, Presiden Tiongkok Xi Jinping mengumumkan rencana Tiongkok bebas emisi karbon pada tahun 2060, menempatkan negara dengan populasi terbesar di dunia ini sebagai pemimpin global dalam perang melawan perubahan iklim. Dengan fokus pemerintahan Joe Biden pada perubahan iklim, membuat kedua negara berlomba untuk berada di posisi paling depan. Namun analis menyaksikan ambisi kedua negara jika tidak diikuti dengan rencana konkret untuk mengadang perubahan iklim. Pada hari pertama pemerintahannya, Biden membawa AS kembali bergabung dengan perjanjian iklim Paris setelah pada tahun 2017, Trump menarik AS keluar dari perjanjian tersebut. Paris alone is not enough. Not when almost 90% of all of the planet's emissions, global emissions, come from outside of U.S. borders. We could go to zero tomorrow, and the problem isn't solved. Kerry mengatakan pemerintahan Biden akan menugaskan estimasi intelijen nasional untuk meninjau dampak perubahan iklim. Dan untuk pertama kalinya, perubahan iklim akan jadi pertimbangan utama dalam kebijakan pertahanan dan luar negeri AS. The test is going to be on how he overcomes the constraints, how he kind of drives this agenda, and even pushes back entrenched interests while working with those that are committed both domestically in the United States and internationally for a post-carbon world. Rencana Biden juga meliputi pemulihan ekonomi dengan menciptakan lapangan kerja bagi mereka di bidang migas yang akan terdampak. Namun tak semuanya setuju dengan rencana tersebut. Why we would want to trade one job for another and go through the transition and all the costs, particularly when the end result's going to cost everybody more money. Kebijakan iklim Biden juga memprioritaskan keadilan lingkungan dengan mengarahkan berbagai lembaga untuk berinvestasi pada komunitas berpendapatan rendah dan minoritas yang kerap jadi korban terparah bencana alam, polusi, dan dampak lain perubahan iklim. Dari Alexandria, Virginia Gunawan, dan tim VOA.